Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula badhe takret bab asma Gus. Bab asma kula munawir Gus. Nggih. Ingkang paring asma kula niku bapak kalih mbok kula. Lah Allah niku nggih asma, ingkang paring asma Allah niku sinten? Lan bab roh niku makhluk napa sanes? Nggih. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel tanyai. Allah iku jeneng. Sing ngekei jeneng iku sapa? Lah ngaten nggih. Pun. Saya dikasih nama orang tua saya. Lah kalau Allah itu nama, yang kasih nama Allah iku sapa? Dibuka di dalam surah Maryam ayat 36, dibuka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64. Di situ dikatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam. Az-Zukhruf innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Tapi terus ayat tadi fakhtalafal ahzab bainahum. Setelah muncul nama Allah, sing organisasi akeh iki padha debat, khilaf, suloyo. Sapa sing jenengno iki? Ngene lho. Fakhtalafa, maka bersulayalah sapa al-ahzab, piro-piro golongan, bainahum di antarane ahzab. Bahasa syariat al-ahzab itu berarti mohon maaf selain agama Islam. Al-ahzab isinya bainahum sing geger kok muncul jeneng Allah, sapa iki sing jenengno iki? Wis. Kalau kita masukkan di dalam Al-Qur'anul Qadim, al-ahzabu bainahum, di situ adalah mereka-mereka yang belum kenal sapa sejatine Allah iku. Geger, Pak. Sebab sebelumnya itu ada yang mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal, wis macam-macam. Lah kok muncul Allah? Geger, Pak. Bahasa sampean kali kula persis apa yang pernah ku alami dengan Mbah Khozin Kediri Pondok Ringin Agung. Beliau mengatakan bahwasanya Allahku iku wakeh, Pak. Pangeranku iku wakeh. Apa ternyata wong wedok anak dunya brono. Ini ternyata kesadaran muncul dan kebenaran akan terjadi manakala di dalam diri kita itu sudah masuk ke ranah tauhid la ilaha illa anta wa ana, di mana kita sudah menerima ajaran Rasulullah di jalur ilmu kaweruh, ilmu tuwek, ilmu tauhid iki, ilmu yang buat mengesahkan Allah. Oh ternyata iya bener Mbah Khozin dulu mengatakan bahwasanya pangeranku wakeh. Terus Mbah Khozin pangerane mung tunggal, sing gak iso disebut. Umpama disebut cara syariat jenenge Allah. Terus apa sing jenengno iku? Wis. Al-Maryam surat Maryam tadi ayat 36 ya. Innallaha, sesungguhnya Allah iku Rabbi,
utawi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran sira kabeh iku fa'budu nyembah sira hu ing Allah. Artine sesungguhnya penegasan ini inna iku faedah mengukuhkan sesungguhnya Allah itu Tuhanku ya Tuhanmu. Oleh sebab itu sembahlah dia. Allah dele ngarep sapa sing jenengno iki. Nek kula jawab ya jawab dugi hukum proses syariat Muhammad iku dikandani malaikat Jibril. Muhammad sebuten pangeran Rob iku Allah. Wis iki teko syariat. Loh, bagaimana dari sisi hakikat sapa sing jenengno? Lah ngoten nggih. Sekarang secara syariat ngomongin ngunu. Tetapi secara hakikat jelas iki yang akan kuurai. Terus Jibril kok iso nyebut Allah, ngongkon Muhammad nyebut Allah pangeran iku jeneng iku. Jibril dikongkon sapa? Lah ngoten nggih. Wis nek dilur-lur dinalar syariate ya jelas dikongkon Rabbi wa rabbukum. Rob iku bukan Allah lho Pak. Rob innallaha rabbi wa rabbukum. Rob bahasane Rob iku umum pangeran. Jadi pangeran urip iku ngomong nang Jibril kandhanono Muhammad nek nyeluk aku iku Allah. Muhammad ngomong nang umat kita ngomong innallaha lah iku sesungguhnya Allah lho iki syariat tuh Pak ya. Terus hakikate sing jenengno sapa? Lah diteruske ayat kuwi mau. Kalau Rabbi wa rabbukum itu adalah maksudnya umum adalah Tuhan. Tuhanku ya Tuhanmu. Muhammad awakmu kandhani sapa? Jibril niki dinalar lho ya. Jibril awakmu kandhani sapa? Ya diarak dikandhani sesuatu yang tidak kau sebut. Akhirnya di situ umumnya disebut Rob itu Tuhan. Berarti sing jenengno Allah iku ya dheweke dhewe. Paham? Hakikate ngoten. Kalau sudah ke situ ya fa'budu mongko madhepa sira hu ing sing duduk jeneng mang lho Pak. Sing duduk jeneng. Ojo madhep ning Allah iku jeneng sampean. Cuman mukhatabe dhamire hu iku adalah menyimpan Allah memange syariate wong kanggo wong Islam. Untuk orang selain agama Islam bukan Allah Pak. Ada yang mengatakan Allah ya. Ada yang mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Dumadi. Wis terserah Gusti Allah iku kok celuk apa wae iku monggo kersa. Fa'budu terus di belakang ditegaskan hadza utawi iki nyembah madhepmu nanggone urip Rob nyembah nang sesuatu yang tidak bisa kau sebut nama iku maksudnya adalah di jalur makrifat iku siraton satu jalan mustaqimun kang jejeg. Itulah jalan yang lurus, artinya ruhmu itu tidak akan pernah salah. Jadi sing jenengno Allah iku zate uripe dhewe supaya apa? Supaya gampang jenengan nyeluk. Ngoten lho. Iku kanggo wong Islam. Nek kanggo untuk orang ghairu Islam bahasane ya mboten Allah Pak, bahasa sembarang. Itu tadi yang saya katakan di depan tadi. Ada yang menyebut Allah, Tuhan Allah,
Lah ngoten nggih. Lah wis urusane wong jeneng gak usah digawe gontok-gontokan tukaran, gak usah. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ruh itu apakah makhluk atau bukan? Wis. Kita lihat kemarin itu ada perdebatan Pak ya. Ulama yang intinya itu mboten ulama abal-abal. Ulama yang tersohor lah antara niki lho mendebatkan dalam dawuh wa nafakhtu iku diciptakan ataukah itu ditiupkan. Satu ada yang berpendapat makhluk dengan dasar diciptakan. Yang satunya mengatakan bukan makhluk. Karena apa? Ditiupkan. Kalau ditiupkan berarti unsurnya dari dirinya sendiri. Lasiki rame Pak. Sampak tabayun. Dalam satu tempat ulama dua itu. Tapi nggih wonten sing nyanding-nyandingi dasare ngeten Pak. Tinggal kita memandang dari arah mana. Wis. Kalau saya menjawab ada dua kacamata. Kacamata syariat wa nafakhtu jelas memakai kalimat khalaqa. Berarti Allah menciptakan. Menciptakan. Kalau menciptakan unsurnya tidak dari dirinya. Contoh, aku nggawe kopi, unsurnya gak teko awakku. Teko gula dengan kopi, lah ngoten kok, di luar unsur saya. Berarti ini saya ciptakan. Berarti statusnya makhluk. Berarti makhluk wajib nyembah nang kholik. Paham nggih? Wis iki dari kacamata syariat. Makanya mengapa apapun kondisi kita diwajibkan untuk nyembah. Cuman akeh sing melenceng. Cara wong nembak manuk ngoten nggih. Mripate merempak. Kenek nang sasaran. Mboten saged lah. Masih doa ya apa manuk, doa. Ya. Gak iso Pak. Endi manuke kok endi? Gak adi nembake ngawur. Secara logika nggak tepat sasaran. Sami kali ngene. Jenengan kenal kula mung jenengi. Wujude mukhlason sampean gak ero. Terus sampean iki nanggone masjid Kediri di alun-alun. Salat jejer kula. Sampean saged nyono nek yen kula mukhlason? Mboten saged. Mergae kenali sik jeneng. Mangkane sampean iki gak ero kali kula. Waktu lapo ini ngarepe iku ana Allah gak ero. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang ada di awal dan setiap akhir suatu masalah apapun. Dialah Allah yang ada di dalam dan di luar. Tapi kok gak eruh iki kepriben. Laksana cara wong bedil manuk mripate gak ketok manuke ya gak kenek Pak. Laksana cara wong kenal jenenge saja, namanya saja, tidak tahu wujudnya yang mana, apapun alasannya pasti sampean iku mengatakan saya bukan mukhlason. Moro salam ketepatan sandal kula jepit sisian Pak, abang ambek putih. Jenengan jejer sandal kula, sandal sampean selop api. Saya metu dhisik. Jangan heran ati sampean ono ndon kira-kira gak dicolong kaya. Akhire toleh ngoten nggih. Biasa ngene iku nafsu iku mlebokno iku biasa. Wis. Kacamata syariat saya katakan itu adalah makhluk. Paham nggih? Karena wa nafakhtu memakai makna khalaqah.
Jadi Allah ciptakan makhluk itu yang berupa roh itu. Dalilnya di alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ruh ikut jawab bala nggih. Ana abduka wa anta rabbi. Panjenengan pangeranku, aku kawula panjenengan. Nggih, kula tetep nyembah, madhep, syuhud, bersaksi, setia, bercinta hanya datang panjenengan. Akhirnya muncul ayat berikutnya, wa nafahtu, kutiupkan rohku. Wes ayo. Kalau secara hakikat Pak, mohon maaf. Tadi kan sudah katakan selain Allah tidak wujud. Nggih? Selain Allah tidak wujud. Sehingga wa nafahtu, kutiupkan ruhku. Ikin jenengan bakal akan paham secara hakikat siapa si ruh itu. Kalau sudah sampai pada makom musyahadah keahatan Allah, roh itu tidak ada, semua fana, baru tahu. Roh tatkala belum musyahadah berarti iku makhluk. Roh kalau dikatakan sudah lebur sampai pada keahatan, roh itu bukan makhluk. Siapa roh? Itulah jadi aku tadi. Tapi bukan roh terus jadi Allah, yora. Paham maksud kula? Ngene Pak, ketika saat kita mengatakan itu kopi, kita akan masih berbicara tentang rasa, masih berbicara tentang rupa, bentuk, sifat, zatnya masih kita bahas. Ketika saat yang namanya kopi itu kita minum, kita membahas rasa, manis gurih. Tapi kalau sudah masuk di dalam perut, mana rasa? Mana kopi? Sudah tiada. Diamlah sudah tidak berkata, tidak berbahasa. Jadi zat, sifat, asma, af'al lebur semuanya. Akhirnya jadilah masuk di dalam surat Toha ayat 14. Innani, sesungguhnya saya, iku ana, yo saya, utawi saya, iku la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali saya. Mulai innani anallah, iku Allahu Allah, sesungguhnya saya, utawi saya, itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ana, saya. Bahasa saya, aku inilah Pak, yang ku maksud leburi semua perkara-perkara yang bernama. Hadits Qudsi Allah dawuh, jangan kau sembah sifatku, namaku, zatku, apapun, tapi sembahlah aku. Maksudnya jenengan ketika apapun aktivitas, jenengan kedah duduk di tajalli. Apa itu? Keakuan Allah, penetapan keakuan hidup Allah itu yang segala-galanya. Jadi saya melihat dari sisi kacamata mana. Kalau kacamata hakikat, kalau ruh itu sudah tiada, maka ruh tidak kusebut sebagai makhluk. Paham ya? Oke. Ayo, ada lagi? Monggo. Donga Gus nggih. Bab donga Sayyidil awali wa akhir niku terus pundi? Sayyidul awal. Itu makamat sing awal sing akhir. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
ada satu makalah donga nek gak diawali dan diakhiri sholawat iku cara donga glembung. Ngerti glembung? Apa yang glembung? Nglayang-layang gak tutuk nggon, ngono lho, gak tutuk Gusti Allah. Makalah atau fatwa yang seperti itu sah-sah saja. Cuman yang dimaksud panjenengan sayyidnya mana? Ikulah Nur Muhammad. Sebab tanpa Nur Muhammad dunia dan seisinya tidak ada. Siapa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebete gesang. Wiji kang dumadi sak lebete urip. Cuman kebanyakan orang berfaham Nur Muhammad itu adalah Nabi Muhammad. Bukan. Syariatnya benar. Ning hakikate mana Nur Muhammad itu? Contoh, di Nur Muhammad sampean roh petik Bu. Petik sampean nek wedok niku nek memeti lah arepe ngendok nggih. Mari kendok. Sampean biasa enggak? Sampean driji sampean lebokno nang silite petik. Nek biyen niku biasa. Oh iki ndang lah ngono nggih. Wis. Ketika ayam itu bertelur, sudah selesai bertelurnya, kadang-kadang sampai 10, kadang Bu nggih, kadang 7. Itu dengan sendirinya yang namanya induk ayam ngengkremi. Apa ngengkremi ini Pak? Mengangkram. Kula niki ngarano SD gak lulus Pak kula niki. Mengengkram. Ya wis. Basa Jawa apal kula, anggrem. Wis iku. Itu ketika saat umur 5 bahkan 7 hari saya pernah diperintahkan orang tua, padahal orang tua itu untuk memberikan pelajaran saya pada saat itu. Apa? Disuruh untuk ngiloni ning genteng sing bolong, kan ada sinar matahari. Di situ ada yang bintik-bintiknya. Istilah bahasa mbok biyen ngarani las. Iki ono lase, iki enggak ada. Itulah Nur Muhammad. Terus yang ada lasnya tidak saya kasih tanda. Yang tidak ada, yang ada lasnya tidak saya kasih tanda. Yang ada lasnya, yang tidak ada lasnya saya kasih tanda. Yang ada lasnya tidak saya kasih tanda. Kemudian dingkremi sampai pirang dino Bu biasa Bu? Berapa? 20 kadang 21 menetas melihat suhu pada diri ayam. Pada saat itu filosof Pak. Induk ayam ketika angkrem meninggalkan makanan, riyadhah, harapan supaya muncul anak itu hidup. Jenengan pingin nuju hidup roh sampean ya kudu riyadhah, harus khalwat, harus bertapa sampean. Yang namanya induk ayam, dia meninggalkan makanan yang biasanya dia makan. Satu hari telie gede, itu ndak kotong Pak. Terus jarang keluar. Dan juga ketika keluar dikejar yang namanya petik jago, lari mboten? Lah nggak mau Pak. Artinya nafsu birahi yang ada pada diri sampean kali kula nek wis khalwat engkrek-enrek, Anda akan bisa ngengkrek manakala riyadhah. Makanya ini hikam birriyadhati wal azkar.
kita mudah untuk zikir, hati ini mudah untuk zikir nang Allah. Mohon maaf manakala nafsu itu tidak begitu liar, terutama nafsu apa? Nafsu birahi, ya. Nafsu birahi akan jinak nek weteng muluwe. Riyadhah. Berarti riyadhah sampai wis mangane didik wae. Akhirnya beliau memberikan solusi, jangan makan kau kalau tidak lapar, jangan minum kau kalau tidak haus, jangan tidur kau kalau tidak ngantuk. Gunakan bil adhkar, dengan zikir terus menerus. Loh, di situ Pak. Jadi kula mboten tumon ana petik wedok angkrem metu dikejar jago, nggak melayu, nggak tumon. Dia berupaya semaksimal mungkin bagaimana dia tidak tertangkap sampai naik memean gitu ya. Karena apa? Demi hidup. Jenengan jangan ngono nek kholwat ojo gampang mudun. Maksudnya ojo golek wedokan ae. Maksudnya ojo golek saliyane Allah, ngoten maksud kula. Paham nggih? Itu akan bisa terjadi manakala kau sibukkan hatimu zikir terus. Tapi ya kuwi boleh tidak mau sosialisasi dengan sesama manusia. Dan itu wajib. Kita tinggalkan, kita kurangi sosialisasi kita. Akhirnya kita senang sendiri. Itu dampak karena kita itu melakukan kholwat atau uzlah. Memang niki gandengane pun gandengane. Makanya siap-siap nek dilokno tonggo. Gak penak iku siap-siap wis. Jenengan otomatis meninggalkan sedikit demi sedikit pergaulan. Pergaulan yang tidak mendukung, itu jelas sampai hindari. Tapi orang lain yang tidak sepaham mesti sampai yo dirasan-rasani, ngaten lho. Udah, gak usah dipikir masalah kui. Gak usah dipikir. Sing penting maksud dan tujuan jenengan iki kelaksanaan. Wis. Ketika saat sudah 21 hari, netaslah ayam itu. Ternyata Pak, sing tak tandani mbek sepidol yang tidak ada Nur Muhammadnya, lasnya buan. Tahu buan nggih? Tidak ada ayamnya. Kopior ya. Kita mengatakan kopior. Tidak jadi. Ini kalau kita godok ambune ya kaya ngono, apalagi kita sawat no, mesti bledos. Makanya nyun sewu nek ana kuburan bledos berarti buan alias kopior. Bahaya Pak. Ruh ada kalanya ketika kembali pada Allah tidak diterima. Itu akhirnya muncullah bahasa wamin waroihim barzakhun. Dia dimasukkan penjara namanya alam barzah. Alam barzah itu alam bar pecah. Gini ki. Ini barzah. Gelap Pak, dinding nih gue. Tapi ada yang tidak. Yaitu dia yang kembali kepada Allah. Mengapa dia bisa kembali? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i baliyo siro ila rabbiki, menyang pangeran siro, ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Mengapa dia dikatakan jiwa yang damai? Karena dia bisa kembali. Mengapa dia bisa kembali? Karena dia tahu jalannya kembali dan tempatnya kembali. Mengapa dia bisa kembali dan tahu tempatnya kembali? Karena matanya tidak buta. Silakan lampu mentor-mentor, tapi kalau mata buta, pulanglah kau dengan mata terpejam. Aku yakin walaupun jenengan sudah tahu rumahnya masing-masing, tak jamin gak tutup omah. Ya, ayo, nek gak percaya, muliyongkuk ya lanang wedok meremuk kabeh. Tak jamin jadi gelap. Padahal lampu ini bentering ini. Aku yakin
Laksana seperti itulah Bapak Ibu. Sebetulnya kita dan orang dekat-dekat kita nggak menginginkan perjalanan ruh yang begitu panjang seperti itu tidak tersesat. Tidak kepingin ya, kita tidak tega melihat orang dekat kita, anak, istri, suami yang terjebak di dalam alam kegelapan. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat ruhnya di dunia masih buta terhadap Allah, dia akan mati pun juga gelap, dan wa adallus sabila, dan jalannya lebih sesat. Jadi ternyata yang menetas itu adalah telur yang ada pada waktu itu, Nur Muhammadnya, yaitu las. Bahasa Jawa las. Berarti sudah benar, tanpa ada Nur Muhammad dunia dan seisinya tidak akan wujud, tidak akan pernah tampil ada. Jadi Allah menjadikan dunia dan seisinya karena adanya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Itulah yang disebut sebagai bahasa ar-ruh. Ruh bukan sing tak maksud ruh secara umum, bukan. Itulah sebetulnya Nur Muhammad. Jenengan Pak ya mbak ibu bandaino ya apa jenengan oleh kelon nek jerone nutfah gak ono sel Nur Muhammad dadi mangko pior jarene. Seperti itu yaiku goleki perkara sing gak diciptakno tuwas pegel, tuwas banjut, akhirnya ya ora ketemu apa perkara sing gak didadekno Allah. Nek Hikam 31 mengatakan itulah kesenangan dunia. Allah tidak akan pernah menciptakan kesenangan dunia, enggak. Tapi kita mencari kesenangan dunia, kita tidak akan pernah ketemu. Begitu. Nggih, ada lagi. Jadi sayyid ya, Hang ya. Jadi gustine solawat sing di awal dan di akhir itu adalah Nur Muhammad. Tanpa itu tidak akan pernah sampai. Betul, Bud. Nggih. Ada lagi? Monggo.